مشايخنا. Ya, kita baca Fatihah diusahakan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waktu mengucapkan tok, bibir benar-benar gak bergerak. Terus waktu mengucapkan syai, setiap ya len biar bersih, tarik kedua sisi bibir kanan kiri ke arah belakang. Ini namanya tambahan teori tentu saja ya. Bayi biar enggak harokatnya huruf len tadi biar tidak menjadi kurang jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu mengucapkan Ar-Rahman, nafas gak boleh putus ya. Ar-Rahman ya. Karena memang gak ada jedanya. Ini hamas langsung masuk ke mim. Begitu juga selepas sin. Bismillah, gak boleh Bismillah. Bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Du. Ya, orang Indonesia itu bahasa kita secara umum dalnya kita itu kadang-kadang tertukar dengan D, duduk, dada, dapur, dan seterusnya. Nah, ketika kita baca duduk, tidak, itu bibir kita ketekuk ke dalam. Akhirnya kita mengucapkannya pakai lidah bagian luar yang ketekuk. Lah kalau dalnya Arab itu tidak, dari bibir bagian dalam, dari lidah bagian dalam. Jadi itu memang dalam makhraj kita tidak ada, tidak ada, itu tidak ada. Itu semuanya pakai kebalikannya dal Arab gitu. Maka sekian banyak yang baca itu alhamdu, karena kebiasaan membaca pakai huruf D di negeri kita itu, di bahasa Melayu secara umum. Maka kita biasakan bukan begini lidahnya, tapi begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kalau orang yang berbahasa Jawa itu mirip seperti kalau kita bilang yang artinya dalam bahasa Indonesia tidak, di dalam bahasa Jawa duduk, bukan duduk, duduk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh ada jedanya antara lam dan ain. Di situ nggak ada boleh angin masuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
bukan din, maliki yaumiddin. Wawulen mengucapkannya bentuk bibirnya seperti telompret atau seperti kukusan, dari mengerucut terakhirnya ngerucut, dalam puncaknya mengerucut, baru wawulen akan terbaca dengan baik. Maliki yaumiddin. Kemudian ini ada dua huruf yang diharokati dengan harokat yang sama. Na'budu, maka ba yang pertama dan ba yang dal yang kedua tekanannya harus sama, dua kenyotan ke depan, supaya benar-benar tertunaikan dhammah kedua huruf yang berjajar yang harokatnya sama-sama dhammahnya. Kalau nanti dikurangi, nanti salah satunya seperti kedengaran sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kalau pakai teori yang resminya digunakan di Al-Fatah, kita memang waktu shot ini sama sekali nggak bergerak. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau pakai teori kedua ya peyot-peyot, tapi saya sendiri nggak pengen praktek teori kedua itu ya. Kemudian sekarang dalam fikih kita, sebagian dalam minhaj, bahwa 4 madhab sepakat bahwa Fatihah itu adalah ayatnya 7, dan itu memang anugerah khusus dari Allah untuk umat Muhammad, diberi surat yang di dalamnya ada 7 ayat yang umat diperintahkan untuk ngulang-ngulang. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Tapi hitungannya berbeda. Kalau selain madhab Syafi'i, kurang lebihnya ngitungnya mulai alhamdulillah. Kemudian ayat yang ke-6, ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka kita yang bermadhab Syafi'i, selama nafasnya mampu, siroto sampai waladdallin itu 1 nafas. Ini pembeda orang itu tahqiq enggak madhab Syafi'inya, kalau ngimami kelihatan. Jadi siroto sampai waladdallin 1 nafas. Kalau terpaksa enggak mampu 1 nafas, wakofnya jangan kepada alaihim, tapi ghairil maghdub, terus diulangi lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, supaya ketahuan bahwa kita ini wakaf di ghairil maghdub karena nafas kita nggak nutut. Tapi kalau kita wakafnya alladzina an'amta alaihim, di alaihim, berarti kita ini seperti 3 madhab yang lain nganggep alaihim akhir ayat dari ayat yang nomor 6. Bisa dipahami ya? Ya, kita usaha. Waktunya mepet.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di dalam huruf hijaiyah nggak ada huruf yang makhrajnya lebih panjang melebihi dhad. Tambah ada istitalah, tambah ismat, tambah Allah, isti'la dan sebagainya. Maka mengucapkan dhad di antara cara prakteknya yang diajarkan sebagian guru kami adalah supaya orang yang dengar paham bahwa dhad di sini ini memanjang. Dhad di sini ini manjang dan bertasydid. Dhad di sini ini tidak ada suara berhenti. Ini karena sifatnya adalah rekhwah. Ketika dimatikan tetap suaranya berjalan. Maka saya akan nyuruh kalian baca walad. Sebelum saya ketuk ini jangan dilepas. Dan tidak boleh suaranya berhenti. Ada suara ngek baru dilepas. Walad, 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 bo. Nah, do-nya kamu nunggu isyarat di sini. 1, 2, 3. Jadi waktu kamu tadi persiapan itu tetap suaranya dipertahankan loh. Walad, dia ada walad untuk menunaikan sifat rikhwah. 1, 2, 3. Namanya latihan ya tentu lebih panjang dari seharusnya supaya nanti terbiasa tidak cepat melepas. Ini dotnya itu bertasdid, bukan walawolin penamen. Ini ada ismatnya di sini ini. Dibaca itu tidak lancar, ada seretnya. Walawolin. Ulangi. Sekarang kita baca seakan-akan nafas kita nggak nutut, maka kita berhentinya di ghairil maghdub. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Usaha semoga jadi gambaran baca Fatihah yang lebih hati-hati.